Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal, terutama pola hidup sehari-hari. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menyesuaikan diri. Semua tahu, kita sedang menghadapi masa-masa sulit, penuh keterbatasan. Tetapi, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi seperti inilah kemampuan adaptif sangat kita butuhkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, sekolah hingga perguruan tinggi mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Disinilah pentingnya orang tua, guru, murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Guru masa kini harus menjadi guru yang digugu dan ditiru. Lebih banyak memberikan keteladanan daripada nasihat. Yang memegang prinsip bahwa satu keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Dalam arti nilai-nilai yang diajarkan guru di kelas harus sesuai dengan perilaku kesehariannya. Jika tidak, kesesuaian antara nilai yang diajarkan dengan tindakan keseharian sang guru, maka peran guru sebagai contoh teladan menjadi gagal dan akan berdampak pada perilaku dan karakter anak didik. Teladan yang baik akan mampu minimalisir penyimpangan dan pelanggaran anak murid terhadap nilai, norma, dan aturan. Untuk itu, guru masa kini menempatkan diri sebagai model dalam melaksanakan suatu perintah yang dianjurkan oleh agama dan terdepan dalam menerapkan disiplin di sekolah. Artinya, kalau sekolah melarang anak-anak tidak merokok, maka gurulah yang terlebih dahulu jangan merokok di lingkungan sekolah. Kalau sekolah menerapkan disiplin masuk kelas, maka gurulah yang sudah terlebih dahulu berada di muka kelas. Ketika bel sudah berbunyi sebagai tanda masuk kelas, peran guru sebagai model dan teladan akan makin kuat jika dilakukan bersama-sama dengan orang tua murid dan masyarakat. Bapak Ibu guru yang baik hati, selain itu guru masa kini tidak boleh terlalu membangga-banggakan masa lalunya. Kenapa? Perlu diketahui bahwa dulu tidaklah sama dengan sekarang. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Jadi kalau mendidik, bukan kita mengajak anak untuk mengarah ke belakang, membawa anak mundur ke zaman dulu. Itu artinya membawa anak bukan ke arah kemajuan. Jadikan ini sebagai pengalaman kita. Guru masa kini berorientasi pada masa depan. Bila memberi contoh haruslah sepadan dengan masa sekarang, yang dapat berguna bagi anak pada masa yang akan datang. Untuk itu, guru masa kini harus menghindari kata-kata bapak, ibu guru dulu. Tetapi rubahlah dengan kata-kata, kalau kamu rajin, belajar dan bagus, maka pada masa yang akan datang, kamu akan menjadi anak yang berguna bagi dirimu sendiri dan bangsa. Prinsip guru masa kini tidak terlalu banyak berkarya kata, tetapi berkarya nyata. Untuk itu, yang penting bagi guru masa kini bukanlah lamanya ia mengajar, tetapi yang terpenting adalah hasil dari proses pembelajaran itu. Dengan demikian, guru yang dibutuhkan masa kini dan masa yang akan datang adalah guru yang dapat menunjukkan hasil kerjanya sebagai bentuk dan wujud dari kreativitas yang dilakukannya. Bapak dan Ibu guru yang budiman, kini dan akan datang kita telah memasuki generasi milenial. Globalisasi juga menyebabkan pergeseran dalam dunia pendidikan yang semula sistem tatap muka mulai mengarah pada sistem online. Dengan masuknya globalisasi pada dunia pendidikan mengakibatkan interaksi antar manusia ikut tergeser dan tanpa dipungkiri lagi bahwa hal tersebut akan semakin hilang. Di era globalisasi yang berbasis digital aplikasi dalam dunia pendidikan, hal ini akan membantu jalannya proses pembelajaran dan juga bisa meningkatkan hasil kinerja. Sehingga lambat laun masyarakat akan lebih memilih sistem pembelajaran online daripada pembelajaran tatap muka. Perkembangan berbagai media pembelajaran ini seiring dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dinamika teknologi kini mencapai akselerasi yang luar biasa. Teknologi yang telah dipelajari beberapa tahun lalu telah tergantikan dengan teknologi yang baru termasuk pembelajaran yang bersifat konvensional. Model pembelajaran yang diberikan pada teknologi untuk dunia pendidikan dirasa cukup efektif. Pendidikan jarak jauh antara guru dan murid, tidak dalam satu tempat atau hubungan jarak jauh. Dan teknologi juga memberikan banyak pilihan pembelajaran lain
yang dapat dinikmati khalayak umum yang sangat mudah. Zaman yang akan datang banyak yang menuntut perubahan besar dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan dijadikan patokan dalam sebuah bermasyarakat. Sehingga pendidikan bermutulah yang mempunyai pengetahuan luas untuk mentransfer ilmunya. Generasi milenial bersamaan dengan masuknya teknologi digital ke segala sendi kehidupan. Teknologi digital yang telah menjadi kebutuhan dasar pada generasi milenial, yaitu generasi yang sudah melek dengan teknologi digital, di mana tiap informasi yang mudah diakses lewat internet. Hubungan komunikasi jarak jauh yang hanya dihubungkan dengan media dan internet membuat komunikasi jarak dekat dan komunikasi langsung semakin jarang dilakukan. Sehingga nilai sosial yang berlangsung dalam komunikasi tersebut semakin pudar. Remaja rentang saling berbicara secara langsung. Mereka memilih menggunakan media internet sebagai jalannya komunikasi. Jika hal ini semakin pudar dilakukan, lambat laun dunia nyata dalam hal interaksi akan pudar. Bapak Ibu guru yang budiman, untuk itu peran guru sebagai pengajar dan pembimbing merupakan peran untuk membantu anak didik menggali, menemukan dan membangkitkan potensi positif yang dimilikinya. Guru melakukan pembimbingan dan tujuan meningkatkan kemampuan anak didik dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki tanpa rasa terpaksa, sehingga akan menghasilkan individu-individu yang mandiri dan produktif. Guru perlu memahami bahwa setiap anak memiliki sifat potensi yang berbeda, sehingga terkadang cara yang harus dilakukan untuk membimbing juga harus berbeda. Sedapat mungkin guru harus menggali sifat dan minat anak agar dapat memilih cara yang tepat ketika melakukan pembimbingan untuk mengembangkan potensi dan minat mereka. Jika tidak mengenal sifat dan minat anak, guru akan kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai pengajar dan pembimbing. Ajarkan anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan ajarkan anak-anakmu sesuai zamanmu, sebab ia hidup bukan pada zamanmu, tetapi pada zamannya. Ini memberikan isyarat bahwa guru mengajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa yang sesuai dengan kehidupan di zamannya. Guru hebat, anak cerdas, bangsa kuat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.